Halo, perkenalkan, nama saya Aksadi Bakti, NPM 23 04 10 10 263. Saya Afa Siti Ramasari, NPM 2304 1010 124. Nama saya Naula Mumtaza, NPM 2304 1010 102. Nama saya Rumhayuri Puspita, NPM 23 04 10 100 96. Kelompok 5, di video kali ini kami akan mewawancarai mengenai etika profesi Satpol PP atau yang sering kita kenal sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang sering kita temui di jalanan untuk menertibkan yang harus ditertibkan. Nah, tapi kalian pernah mikir nggak sih gimana seharusnya mereka bersikap saat beroperasi? Apakah mereka mempunyai etika profesi? Kita akan membahas tentang etika profesi Satpol PP. Karena jadi penegak aturan bukan cuma soal tegas tapi juga harus beretika. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi hari ini kelompok kami berkesempatan berada di Kelurahan Dukupaki, Surabaya untuk melakukan wawancara bersama salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Wawancara ini akan membahas penerapan etika profesi dalam menjalankan tugas Satpol PP, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Andrian Saeta Saputra. Saya saat ini menjabat sebagai Kasih Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pembangunan di wilayah Kelurahan Pakis. Tugas sehari-hari saya berada di wilayah Pakis terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum juga. Sekarang Pak Andri, saya sebagai mahasiswa publik akan mewawancarai mengenai matkul etika profesi. Yang pertama mungkin saya izin bertanya, Bapak mungkin bisa menjelaskan arti etika profesi bagi Bapak sebagai anggota Satpol PP itu seperti apa? Etika profesi bagi saya yang pertama itu sebagai kepegangan teguh. Artinya apa? Setiap apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan etika profesi. Kedua, etika profesi itu apa-apa saja yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan itu ada semua di situ. Termasuk etika profesi ini bisa kita katakan merupakan aturan-aturan main kita. Baik, yang kedua mungkin saya izin bertanya mengenai apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait etika profesi? Jika iya, bagaimana pelatihannya dilaksanakan? Kalau pembekalan kita waktu kita awal masuk menjadi ASN, jadi PNS itu memang ada termasuk kepemimpinan dan etika profesi dan beberapa hal yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi ada pelatihan itu. Nilai-nilai apa yang paling Anda pegang saat menjalankan tugas di lapangan? Yang pertama nilai-nilai mengenai aturan ya, karena setiap apa yang kita lakukan ini bisa berdampak kepada aturan, entah itu positif atau negatif. Yang kedua selalu kita utamakan juga nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menanggapi situasi ketika harus menindak warga yang melanggar aturan tetapi berada dalam kondisi rentan, misalnya pedagang kecil? Ya, makanya kita selalu mengutamakan kenapa sih harus ada norma-norma kemanusiaan juga. Yang kita kedepankan itu adalah humanis. Tanpa nanti jangan sampai apa yang kita lakukan itu bisa menyakiti orang lain. Kita lebih baik melakukan edukasi terlebih dahulu, dan juga setelah itu nanti kita lakukan tindakan, tapi tetap dengan koridor yang humanis. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pengalaman Bapak, adakah situasi di mana Anda harus memilih antara menjalankan perintah atasan dan mempertahankan prinsip etis pribadi? Kalau dalam menjalankan tugas itu yang pertama yang kita pegang adalah aturan. Yang kedua yang perintah atasan juga aturan, namun juga kita harus pandai-pandai memilah dan memilih apakah perintah atasan ini bisa membahayakan diri sendiri, organisasi ataupun orang lain juga. Artinya semuanya itu bisa kita kembangkan waktu di lapangan.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menghindari konflik kepentingan saat bertugas? Kalau konflik kepentingan ya yang nomor satu yang harus kita pegang teguh itu memang aturan sih. Jadi tidak ada kepentingan yang lebih penting daripada aturan itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada sistem pelaporan atau penanganan jika terjadi pelanggaran etika oleh rekan kerja? Apakah sistem itu berjalan efektif? Kalau sistem pelaporan pelanggaran terhadap pegawai berarti ya, Ya. itu bisa langsung ke kantor PP bisa. Jadi sekiranya ada pelanggaran yang bisa dibuktikan oleh pelapor, juga harap membawa barang buktinya apa, jadi nanti bisa langsung disampaikan. Atau sekarang kan zamannya juga dari sosial media ya, jadi banyak juga kalau di program di Pemkot sendiri ada aplikasi Wargaku, ada comment center 2 juga ada. Jadi bisa dilakukan di sana juga sih. Untuk sistem tersebut apakah berjalan dengan efektif? Kalau berjalan dengan efektif sejauh ini kalau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ini menurut saya masih minim ya. Jadi kalaupun ada ya nanti pasti akan tahu kalau efektivitasnya seperti apa. Sejauh memang terbukti dia benar-benar melanggar ya pasti akan mendapatkan punishment dari itu. Baik, Bapak. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap penguatan etika profesi di lingkungan kerja Bapak? Harapan saya lebih banyak edukasi lagi tentang etika profesi juga kepada teman-teman khususnya yang baru juga. Terlebih lagi juga kita kalau bisa diberikan edukasi juga dari sistem-sistem pelajaran juga dari kampus juga. Mungkin ada beberapa ilmu yang semakin berkembang ini kan kita belum tahu karena kan kehidupan ini kan dinamis. Jadi apa yang kita belum tahu juga kita untuk diberikan masukan. Baik, terima kasih.